Halo semuanya, perkenalkan, saya Anastasia Melsiani Paulina Gunu dengan NIM 253410006 akan menjelaskan tentang adaptasi kardiovaskuler janin dan bayi. Pengertian adaptasi kardiovaskuler. Adaptasi kardiovaskuler adalah proses perubahan sistem peredaran darah dari janin yang bergantung pada plasenta menjadi bayi yang mandiri dan menggunakan paru-paru untuk mendapatkan oksigen. Pada janin, paru-paru belum berfungsi, sehingga sistem peredaran darahnya berbeda dengan manusia setelah lahir. Nah, di sini ada gambar tentang sirkulasi darah janin atau fetal circulation, di mana cara tubuh bayi mendapatkan oksigen dan nutrisi sebelum lahir atau before birth dan bagaimana sistem itu berubah setelah lahir atau after birth. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu before birth, sebelum lahir. Pada janin, paru-paru belum berfungsi karena bayi belum bernapas udara. Jadi, plasenta berperan sebagai paru-paru pengganti. 1. Sumber oksigen, plasenta. Oksigen dan nutrisi berasal dari ibu melalui plasenta. Darah kaya oksigen masuk ke tubuh janin melalui vena umbilicalis atau umbilical vein. 2. Alur sirkulasi janin langkah demi langkah. Langkah pertama, dari plasenta ke hati. Darah kaya oksigen masuk lewat vena umbilicalis, sebagian kecil ke hati, tetapi sebagian besar langsung melewati ductus venosus. Fungsinya mempercepat aliran darah ke jantung tanpa harus melalui hati sepenuhnya. Langkah yang kedua, masuk ke jantung atau atrium kanan. Darah masuk ke atrium kanan. Nah, di sini ada jalur penting. Ya, jalur utama paling banyak. Dari atrium kanan langsung ke atrium kiri melalui foramen oval. Ini adalah lubang khusus antar atrium. Tujuannya menghindari paru-paru yang belum berfungsi. Jalur kedua dari atrium kanan melewati ke ventrikel kanan dan ke arteri pulmonalis. Tapi karena paru-paru belum aktif, hanya sedikit darah ke paru-paru. Sebagian besar dialihkan melalui ductus arteriosus. Langkah 3 menuju seluruh tubuh. Dari atrium kiri ke ventrikel kiri dan keluar melalui aorta. Darah didistribusikan ke seluruh tubuh janin. Langkah 4 kembali ke plasenta. Darah yang sudah dipakai kembali ke plasenta melalui arteri umbilicalis atau umbilical arteries. Adapun ciri khas sirkulasi janin. Yang pertama, tidak menggunakan paru-paru. Yang kedua, ada 3 struktur penting. Ada ductus venosus, foramen oval, dan ductus arteriosus. Yang ketiga, plasenta sebagai pusat oksigenasi. Di sini saya akan lanjut ke after birth, setelah lahir. Saat bayi lahir dan mulai menangis atau bernapas, terjadi perubahan besar dalam sistem sirkulasi. Yang pertama, paru-paru mulai berfungsi. Bayi menghirup udara pertama, paru-paru mengembang, dan oksigen sekarang berasal dari paru-paru, bukan lagi dari plasenta. 2. Perubahan tekanan dalam jantung. Tekanan di paru-paru menurun dan tekanan di jantung kiri meningkat. Ini menyebabkan penutupan jalur-jalur khusus janin. Yang ketiga, penutupan struktur janin. Ada foramen oval yang menutup karena perubahan tekanan menjadi fossa ovalis. Ductus arteriosus menutup dalam beberapa jam per hari menjadi ligamentum arteriosum. Ductus venosus menutup karena aliran dari plasenta berhenti menjadi ligamentum venosum. Pembuluh umbilicalis, vena umbilicalis akan menjadi ligamentum teres, arteri umbilicalis akan menjadi ligamentum umbilical. 4. Sirkulasi normal bayi atau seperti orang dewasa. Alurnya itu pada paru-paru ke jantung, terus ke seluruh tubuh, terus kembali lagi ke jantung dan ke paru-paru. Ciri khas setelah lahir, yang pertama ada paru-paru aktif sebagai organ utama pernapasan, yang kedua tidak ada lagi shunt atau jalan pintas, yang ketiga sirkulasi menjadi sistem tertutup normal. Nah, di sini yang kita bisa lihat ada perbedaan utama before dan after birth. Sebelum lahir, oksigen dari plasenta. Terus setelah lahir, oksigen itu berasal dari paru-paru. Sebelum lahirnya ada foramen oval. Setelah lahir, foramen oval menutup. Begitu juga sama ductus arteriosus. Sebelum lahir ada, terus setelah lahir menutup. Terus sebelum lahir ada ductus venosus, setelah lahir juga menutup. Nah, sebelum lahir ada paru-paru tidak aktif,
Setelah lahirnya itu paru-paru menjadi aktif. Di sini kesimpulannya, sirkulasi janin dirancang khusus untuk mengalirkan oksigen dari plasenta tanpa melewati paru-paru, menggunakan 3 jalur pintas utama. Setelah bayi lahir, sistem ini berubah drastis menjadi sirkulasi normal, dengan paru-paru sebagai pusat oksigenasi dan semua jalur pintas tersebut menutup secara alami. Bye-bye, terima kasih.